Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati teman-teman terkadai, alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Munawwarah beserta perangkat-perangkatnya. Yang saya hormati Ketua RT beserta perangkat-perangkatnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, anak-anakku sekalian yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kita pada subuh pagi hari ini melanjutkan daripada kajian di pertemuan yang lalu. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang takbiratul ihram, tentang syarat-syarat sah takbiratul ihram. Jadi bagaimana menyebutkan kalimat Allahu Akbar itu sudah kita bahas melalui syarat sah takbiratul ihram. Untuk kali ini kita lanjutkan dengan bagaimana gerakan daripada takbiratul ihram tadi. Nah, gerakan daripada takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau ucapan Allahu Akbar itu hukumnya wajib, itu rukun. Walaupun sunnah, tapi seyogianya kita pelajari tentang bagaimana cara mengangkat tangan pada saat takbir dan bagaimana pula cara bersedekahnya. Maka cara mengangkat tangan ini pada saat takbir itu ada dua riwayat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, yang pertama yaitu hadis dari Malik bin Huwairis. Sesungguhnya Rasulullah SAW kana idza kabara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya biha udhunayhi. Yang pertama itu riwayatnya mengatakan bahwa mengangkat tangan itu sejajar sama bahu. Yang kedua sejajar sama kuping, mangkibai. Yang kedua sejajar sama kuping. Artinya dua riwayat inilah yang bisa kita tiru untuk sunnah mengangkat tangan. Yang pertama yaitu sejajar sama bahu. Riwayatnya itu sejajar sama bahu. Yang kedua sejajar sama telinga, sama kuping. Di dalam hadis tersebut tidak dijelaskan apakah dekat sama bahu ataukah jauh sama bahu. Jadi tidak usah diributkan. Yang penting sejajar. Bisa sejajarnya dekat, bisa sejajarnya jauh. Entah orang ini mungkin ada ilmu kebatinan jauh dikit, tidak jadi masalah. Yang penting sejajar sama bahu. Nah, dekat pun tidak jadi masalah. Itu juga kuping tadi, kuping atas sama kuping bawah. Nah, kuping bawah dan kuping atas terserah. Hadisnya pokok sejajar sama kuping. Kadang kita ini kan ribut-ributi dewe, nyusah-nyusah dewe. Pokok hadisnya sejajar sama kuping. Pertanyaan pula kuping atas, kuping bawah. Terserah, nah bawah boleh, nah atas boleh. Yang penting jangan lewat. Jangan lewat. Nah dekat boleh, nah jauh juga boleh. Terserah. Dua itulah riwayat. Atau di antara keduanya juga boleh. Bawah sampai ini. Ya. Nah itu yang untuk angkat tangan. Lalu kemudian untuk ibu-ibu bagaimana yang paling afdal? Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ada ibu-ibu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sholat kami perempuan ini ya Rasulullah?
Rasulullah SAW bersabda, sholatnya perempuan tertutup lebih baik. Maka perempuan tadi itu dari yang dua tadi ini, mana yang lebih tertutup? Yang lebih tertutup adalah bahu. Maka kayak inilah untuk perempuan. Untuk laki-laki kayak mana? Nah, kaget kita yang laki-laki. Perempuan pun kayak gini yang paling afdal tertutup. Kalau perempuan kayak gini pun sah. Perempuan yang seperti ini sejajar sama bahu itu paling afdal, karena ini yang tertutup. Yang sejajar sama telinga pun tidak jadi masalah, tidak membatalkan sholat dan tidak juga membuat sholat tidak sah. Karena ini adalah sunnah, angkat tangan di sunnah. Yang kayak gini paling afdal untuk perempuan kayak gini pun boleh. Lalu bagaimana laki-laki? Merujuk kita mengkiaskan kalau sujud bagaimana kata para ulama, bagaimana takbir, begitulah sujud. Itu kata para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bagaimana kita tadi itu takbir, begitulah sujud. Kalau perempuan takbirnya seperti ini paling afdal, berarti sujudnya ngambilnya seperti ini. Lebih ngempit ya. Maka berbeda. Di dalam kitab Imam Syafi'i dijelaskan kalau untuk perempuan sujudnya tadi itu tangannya tadi itu agak ngepit, kemudian perutnya mendekati paha. Perut mendekati paha, bukan nempel sama paha. Mendekati paha, turun sedikit. Kalau laki-laki perbedaannya perutnya tadi itu menjauhi paha, jadi lebih ngangkat itu laki-laki. Bagaimana posisi tangan tadi itu? Rasulullah SAW masuk ke masjid, tiba-tiba nengok ada laki-laki sholat. Laki-laki sholat tadi itu ditengok tangannya tadi ngepit. Rasulullah menyaksikan laki-laki tadi kamarnya ngepit pada saat sujud tadi, dibukalah sama Rasulullah. Artinya kok laki-laki itu lebih afdalnya tangannya terbuka. Nah, dengan tangan terbuka ini kita kiaskan bagaimana bentuk takbir, begitu dan bentuk sujud. Berarti kalau sujudnya terbuka untuk laki-laki, berarti laki-laki seperti ini. Nah, tapi yang seperti ini pun tidak jadi masalah. Jadi itu masalah untuk mengangkat tangan. Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Tidak usah dipermasalahkan. Tapi banyak modelnya Ustaz. Ada juga yang takbir sejajar pusat. Tidak jadi masalah. Tidak usah diperhitungkan, tidak usah diributkan. Ya, terserah dia nak angkat kayak mana ya. Dikit pun tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Terserah dia lah. Mana nyaman ini sunnah ya. Itu kata malaikat, kau ini serius atau tidak? Ya. Takbir malasnya ya. Maka kalau sudah kita belajar nih, amalkanlah yang dua tadi ya. Untuk ibu-ibu tertutup lebih baik, yang kayak gini pun boleh. Yang laki-laki tadi itu merujuk kepada Rasulullah meregangkan sujud daripada laki-laki tadi. Maka laki-laki tadi itu yang bisa jajar kuping boleh, yang bisa jajar ini boleh. Yang renggang tadi itu pun jangan buat ribut. Kalau sholat dewean bolehlah renggang, tapi kalau untuk berjamaah jangan pula direnggangkan. Kawan kakek sudah tak bisa sujud. Sudah. Ngapa kau renggang? Itulah kau dah ngaji. Padahal ngaku Rasulullah masuk masjid direnggangkan tangannya itu. Kalau kau sholat dewe, kalau kira-kira berjamaah kakek sudah kawan marah nak sujud tadi tetangga awak lebar ada. Maka tadi itu sesuaikan dengan kondisi supaya kawan dari itu bisa sujud, kepitkan dikit, kasih ruang kawan untuk sujud. Dua itulah untuk hadis yang menerangkan dua itulah posisi yang diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu sejajar sama bahu, kedua sejajar sama telinga atau kuping. Lalu kemudian mengangkat kedua tangan itu ada di 4 posisi. Mengangkat kedua tangan itu ada di 4 posisi.
Yang pertama, takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu Akbar. Atau ibu-ibu, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua di mana? Ini posisi sunnah ya. Yang kedua sebelum ruku, Allahu Akbar, angkat tangan, Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari ruku, angkat tangan. Lah tiga. Yang keempat, di rakaat kedua setelah tasyahud awal. Rakaat kedua setelah tasyahud awal, Allah dari bawah tadi itu baru ngangkat tangan. Empat itulah takbiratul ihram, sebelum ruku, sesudah ruku, kemudian di rakaat kedua setelah tasyahud awal ngangkat. Artinya apa? Di rakaat pertama tidak disunahkan ngangkat. Rakaat ketiga tidak disunahkan ngangkat. Jadi kalau untuk rakaat yang kedua, rakaat pertama, Allah langsung berdekat. Kami selalu mengangkat terus, tidak jadi masalah. Dasar diributkan. Cuma setelah kita ngaji ini ada aturannya, ngangkat tangan itu di 4 tempat yang disunahkan, ya, sunnah. Maka tadi rakaat pertama langsung, pas habis tasawuf awal tadi angkat. Ada kemudian di rakaat ketiga langsung. Bapak Ibu ya, Ustaz, kami dapat sholat tarawih 4 rakaat. Ada sholat tarawih 4 rakaat ada. Kalau di sini kan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Ada tentu di Jambi ini ada beberapa masjid yang melaksanakan 4 rakaat 1 salam. Nah, saya galak juga imam-imam di situ kan, tarawih kan keliling. Nah, kalau dapat 4 rakaat tadi, pas habis disujud kedua di rakaat pertama langsung. Pas rakaat kedua tadi itu angkat. Kalau sholat sunnah tidak ada pakai tasyahud awal. Ingat Bapak Ibu ya, bedanya sholat fardu dengan sholat sunnah. Di antaranya, kalau sholat fardu rakaat keduanya ada tasyahud awal. Kalau sholat sunnah tidak ada pakai tasyahud awal. Bapak Ibu sholat tahajud 4 rakaat, di rakaat kedua tidak usah pakai tasyahud awal, langsung berdakwah. Jangan pernah pakai tasyahud awal. Kalau sholat fardu yang 5 waktu itu baru pakai tasyahud awal. Yang kedua, kalau sholat fardu itu di rakaat 1 dan 2 pakai surah. Kalau rakaat ketiga keempat tidak pakai surah Al-Fatihah suruh. Tapi kalau di sholat sunnah, setiap rakaat disunahkan pakai surah. 1 Al-Fatihah surah, 2 Al-Fatihah surah, 3 Al-Fatihah surah. Nah, ini tempat mengangkat tangan dalam sholat 4 posisi itulah. Amalkan itu sunnah ya. Tapi jangan sampai pula meributkan orang yang setiap tegak tadi, setiap rakaat ngangkat tangan. Tak jadi masalah. Ini masalah sunnah. Kemudian bagaimana letak tangan dan jari jemari? Letak tangan saat bersedekap. Ya. Bagaimana meletakkan tangan? Kita ambil menurut daripada 4 mazhab. Ada 6 tempat. Nah, yang pertama, mazhab Imam Hambali dan Imam Syafi'i meletakkan tangan di atas lengan tangan kiri atau mendekatinya. Imam Hambali dan Imam Syafi'i, telapak tangan kanan diletakkan di lengan kiri. Batasnya seperti ini. Di sini. Nah, kayak gini boleh. Kayak gini boleh.
kayak gini boleh. Tapi banyak ulama kita menganjurkan 2 jari ini. Dua jari, 1 jari boleh, kayak gini juga boleh, terserah. Hadisnya tadi itu meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan itu, tidak ada menjelaskan jarinya kayak gini dah. Maka ini adalah ijtihad para ulama. Kayak gini boleh, kayak gini boleh, kayak gini boleh, ya, kayak gini juga boleh. Itu dasar diperdebatkan masalah di mana bentuk jari. Yang penting letakkan tangan kanan di atas lengan kiri atau mendekatinya, maksimal segini. Makruh kata Imam Syafi'i. Lebih dari ini makruh. Allah. Ini kalau lah kedinginan pula air. Okay. Saya kalau lagi umroh tuh Pak, cuaca dingin, apalagi Madinah kan dinginnya tuh. Saya bawa ihram kalau sholat subuh tuh kayak lapis selimut ya. Cuman jangan kelewatan. Nah, sudah dingin tadi lah kayak gini pula. Cukup pakai selimut tadi. Nah kayak gini boleh, batasnya sini. Nah, untuk Imam Syafi'i, Imam Hambali tangannya di sini. Nah, untuk Imam Hanafi dan juga Imam Hambali, sebagian pendapat daripada ulama kalangan mazhab Imam Hambali meletakkan daripada telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Yang laki-lakinya melingkarkan jari kelingking ke sini. Nah, jari kelingking sama jempol lingkar masukkan ke pergelangan, yang ini di atas punggung. Nah, untuk yang laki-laki, untuk perempuan cukup menempelkan gini. Nah, ini untuk yang perempuan. Bagaimana daripada letak tangan tadi itu? Ya, letak tangan Imam Syafi'i pusar sama hulwati, pusar sama hulwati. Allahu Akbar. Imam Syafi'i di tengah boleh, geser dikit ke kiri, nutup hati. Katanya nutup hati, saya dah tahu juga di mana hati dia, belum pernah saya buka hati saya. Cuma kata geser dikit ke kiri, nutup hati. Ya, nah, geser dikit ke kiri. Imam Syafi'i 2 telah, tengah 1. Geser dikit ke kiri. Yang ini yang nutup, tangan yang ini nutup. Nah, kalau yang ini terserah untuk 2 itulah Imam Syafi'i. Tak tahu nyampe ke sini dah. Allahu Akbar. Ada tak tahu. Ini adanya salat khauf lagi perang. Zaman Rasul Allahu Akbar. Nah, sikot yang ini salat, yang sikot tadi itu biasa 2 saf, yang lain jauh. Nah, itu kayak gini. Yang lain lagi salat. Lagi ada cara-cara salat khauf. Itu kalau perang. Kalau sekarang ada perang lagi, boleh kayak gini ya. Ini kalau ada musuh tinggal makan pedang kan gitu. Nah, jadi ini tidak usah dipraktekkan lagi. Dalam keadaan kita normal ini adalah 2. Imam Syafi'i 1, Imam Syafi'i sedikit 2. Imam Hanafi Hambali tadi itu turun di bawah pusar. Di bawah pusar. Yang laki-lakinya melingkarkan jari tadi itu, kelingking sama jempol melingkarkan sini. Nah, itu Imam Hanafi dan Imam Hambali bawah pusar. Nah, Imam Hanafi di atas pusar, nipis sudur. Nah, Imam Hanafi Hambali di atas lagi. Hanafi Hambali, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Imam Hanafi 5, Imam Maliki 6. 6 inilah yang diajarkan oleh 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tadi itu. 6.
1, 2, 3. Nah, yang perempuannya cukup letakkan sini kalau mau. Nah, 4. Atas lagi di atas ulati 5. 6 Imam Maliki. Nah, kalau ibu kakek ada di Mekah Madinah itu akan banyak ketemu yang kayak gini nih, Imam Maliki banyak. Sebab di Mekah Madinah itu bermazhab Imam Hambali dan Imam Maliki. Jadi jangan terkejut kakek. Ada orang sholat Allahu Akbar, imam baca Al-Fatihah kayak gini lah. Nah, itu jangan terkejut, itu Imam Maliki. Dari 6 cara ini wajib bagi kita milih salah satunya. Jangan ke 6. Tidak boleh juga satu. Apabila dalam satu hal terdapat beberapa pendapat para ulama, wajib kita melaksanakan pilihan hukum. Dari 6 tadi itu kita pakai. Rasanya aku enak Imam Syafi'i lah kayak gini. Maka Imam Syafi'i itu tidak bisa merapatkan kaki ya. Sebab Imam Syafi'i itu kayak gini nih. Ininya jauh. Rapatkan kaki, tidak bakalan bisa rapat. Kena siku duluan kena. Nah, jadi jangan dipaksa Imam Syafi'i nak merapatkan kaki sama bahu. Bahu tidak bisa dirapatkan. Sedangkan hadis Rasulullah tadi itu rapat kaki, rapat bahu. Maka kita ni katakan di Jambi ni yang bermazhab Imam Syafi'i dulu tidak pernah merapatkan kaki dah. Karena memang tidak bisa merapatkan kaki sama bahu tu. Jadi sunnahnya rapat kaki, rapat bahu. Kenapa? Siku kita kena. Yang kedua, tegaknya orang sholat itu tuh yang paling afdal kaki sama bahu sejajar. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i nak merapatkan kaki, berarti kakinya lebih lebar dari bahu. Kenapa? Siku kita kena. Tapi kalau mazhab yang lain, mazhab Imam Hanafi Hambali di bawah, sejajar. Tak jadi masalah dia tadi nak merapatkan. Bisa kaki rapat, ini rapat. Naik lagi ke sudur tadi tu, uluwati tadi, rapat di gorato. Bisa. Naik lagi ke dadu bisa. Jadi untuk mazhab selain Imam Syafi'i bisa merapatkan kaki, merapatkan bahu. Imam Syafi'i tidak bisa. Maka ngambillah tadi itu dari Abu Zar tadi itu, bahwa di dalam setiap hamparan bumi ini berjarak 4 jari ada malaikat yang sujud di situ. Maka kita ambillah dari itu. Jadi antara kita itu 4 jari. 4 jari itu ya jarak ini tadi lah. Siku sama ini 4 jari. Maka kita dah jadi masalah itu. Kita tadi itu tidak merapatkan kaki. Karena ada dalil yang rapat kaki benar, yang renggang kaki benar. Nah, 6. Jangan pula rasanya kami bingung Ustaz. Kami nak lahap 6 pula kami pakai. Allahu Akbar. Puas rasanya Ustaz. Dapat semuanya adil. Mana adil? Ibadah itu ada cara-cara. Kaidah ilmu fikihnya, apabila terdapat pendapat daripada suatu ulama itu beberapa pendapat, apabila dalam satu hal terdapat beberapa pendapat para ulama, wajib melaksanakan pilihan hukum. Dari 6 tadi, pilihlah salah satunya untuk kita. Bawa sampai mati itu. Satu baik itu. Bawa sampai mati untuk ibadah kita tanpa harus merasa lebih baik daripada pilihan orang lain. Kami kayak gini. Ini yang paling bagus nih. Kamu kayak gini, tak boleh. Pokok kita milih tadi itu terbaik untuk kita. Tapi kalau untuk umumnya semuanya baik, dari yang 6 itu baik. Jangan merasa kita tadi lebih baik daripada pilihan orang. Karena orang itu berbeda-beda daripada karakternya. Ya? Apalagi menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pilihan sama kita.
Pokok kalau sudah 6 tadi itu berarti itu adalah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Itulah rujukan daripada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pilihlah daripada 6 tadi. Dan cara bersedekah. Lalu yang terakhir yaitu dalam kita takbir itu ada 2 dalam sholat. Takbiratul ihram dan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu takbir pertama lah. Sholat, pembuka sholat, muftatahatu bitakbir. Takbir yang membuka sholat pertama itu namanya takbiratul ihram. Ihram mengharamkan sesuatu yang dihalalkan di luar sholat. Selain daripada takbir itu namanya takbir intiqal. Nak ruku, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Sami'ah. Jangan sami'ah. Sami'allah. Jangan. Sami'ah. Mendengar. Sami'al. Ain ya. Ini kadang kenodak nengok, kenodak ngaji, pokok dengar baik. Sami'allah. Salah. Bukan sami Allah, sami'ah, ya. Untuk kita sholat diri-diri jadilah. Apalagi untuk imam itu jangan sampai sami Allah, gitu ada. Itu sami'ah, ain, sami Allah liman hamidah. Nah, yang terakhir, bedakan antara komando takbir tadi setiap gerakannya, biar paham. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedakan antara ruku pas sujud ke berdiri, bedakan. Jangan sambung. Jadi setiap gerakan itu tuh ada ciri-cirinya. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Allah panjang dikit tuh. Allahu Akbar. Sebab kalau tidak dibedakan maknanya, salah satu etika ataupun syarat imam tadi itu bukan syarat sahnya dah, cuman etika adabnya, imam itu harus jelas tuh komandonya tadi itu. Sebab kalau kita tadi itu beda, dari di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Kalau kita beda, bingung kakek makmum, apalagi ibu-ibu yang tertutup nih, tertutup sudah tertutup ngantuk pula lagi, sudah tertutup ngantuk pula lagi. Allah, jadi kalau kita ngantuk tuh, yang kita dengarkan tuh komando daripada imam ya. Allahu Akbar, oh nih, Allah, beda tuh. Sujud nih, ada sujud lagi. Allahu Akbar, pendek, duduk antara ada sujud tuh. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, ngantuk dia. Imam tadi itu kan komandonya udah jelas, pendek tuh. Allahu Akbar, enggak. Yang tadi ngantuk tadi duduk tuh. Kenapa? Itu komandonya duduk antara dua sujud. Paham nggak? Jadi maksudnya imam tadi itu juga nak jelas, ya dah. Kita kan makmum di banyak model, ya dah. Ada yang bagi tadi itu terpaksa, ya dah. Mantu-mantu bawa juga, tiba-tiba dari tapak. Nah, orang lah tegak dia duduk. Nunggu-nunggu kapan lah panjangnya. Rupanya orang lah Al-Fatihah. Kan tidak enak. Nah, jadi imam juga harus jelas komandonya. Dari sujud yang kedua ini panjangkan Allah, enak tuh. Nah kayak mana pun posisi kita tahu dengan diri. Tapi kalau sambung baik, nah itu tidak ada abdul, tidak ada Jadi mudahkan makmum tadi untuk ikut imam dengan komando yang jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, termasuk sujud sajadah. Sujud sajadah.
Bagaimana sujud sajadah? Apakah kita pakai Allahu Akbar, angkat tangan? Tidak. Karena yang namanya iktidal ke sujud tidak disunnahkan mengangkat tangan. Allah langsung turun. Akbar. Dan kemudian naik lagi Allah. Pakai duduk istirahat tidak. Saya udah buka di YouTube tuh. Kalau untuk kita sujud sajadah, bangkit dari sujud sajadah, tidak usah pakai duduk istirahat. Karena ini bukan sujud sholat, ini sujud sajadah. Nah, di mana pula? Pokoknya aturannya Rasulullah sujud dalam sholat mau berdiri dua caranya tuh. Yang pertama tadi tidak usah pakai istirahat, Allah langsung tegak deh. Yang kedua, Allah pakai duduk istirahat dulu. Allahu Akbar. Nah, untuk di sujud sajadah nak pakai istirahat boleh, tidak pakai istirahat juga boleh. Nah, cuman turunnya pada waktu sujud sajadah tadi itu jangan pakai angkat. Tapi itu pun kalau diangkat juga tidak mengakibatkan batalnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat saya sampaikan untuk materi kita, gerakan takbir di dalam sholat. Kalau mungkin ada yang kurang jelas atau yang mau dipertanyakan, boleh, baik tentang ini ataupun yang lain. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak mungkin PR bagi saya. Boleh kalau ada pertanyaan. Ada kira-kira Bapak sampai jam berapa kita? Kalau tidak, ya boleh. Ya, pertama saya tanya kita. Aku di takbiratul ihram dulu. Apa jatuhnya Allah bersamaan di tangan atau ada tenggang? Kadang-kadang kan macam-macam nampaknya. Allah belum masuk karena lalu. Ya. Dan. Iya. Kalau ada kadang juga dari apa dari ini kita Allah Akbar itu pas ngangkat kepala Allah atau kadang ada juga yang sampai ada Allah Akbar. Ada tapi cuma di YouTube macam-macam tuh. Iya. Nah, kadang-kadang kalau ada sujud Allah Akbar tuh sampai sini Allah Akbar. Ah, macam sini Allah Akbar itu tuh. Iya. Itu gimana? Nah. Iya. Jadi Bapak tadi satu pertanyaan cuma dua model. Jawabannya cuma ini. Gerakan dulu baru perkataan dulu baru gerakan sama perkataan bersama-sama. Nah, sepakat menurut 4 mazhab. Gerakan dulu baru diucapkan Allahu Akbar. Boleh gerakan dulu baru ucapan sah. Ucapan dulu Allah sah, bebarengan Allah, 3 metode itu sah. Terserah itu teman-teman. Yang penting tidak mendahului imam. Kalau untuk gerakan kita dewek, nak ucapan dulu baru gerakan sah, gerakan dulu baru ucapan sah, bebarengan sah. Itulah Islam, berbeda tetapi satu tujuan, berbeda membentuk keindahan. Karakter kita ini beda-beda, Bu. Kita nak ke pasar, sama-sama kita ke pasar ya, ayo. Itu berbeda-beda tuh. Yang sikok kepingin tadi itu di belakang, yang sikok kepingin di depan, yang ini SAC kalau kedua tadi itu berjajar, nyamannya beda-beda.
Kalau saya gerakan dulu. Allahu Akbar. Nah, termasuk kalau misalnya saya dari sujud nih. Angkat dulu gerakan Allah dari itu. Allahu Akbar. Nah, saya nyamannya di situ gerakan dulu. Tapi ada orang yang dari awal. Nah, itu panjang napasnya. Sebab yang takbir itu yang paling afdal. Kalau takbiratul ihram tidak boleh putus tuh. Tidak boleh putus kalimat Allah dan Akbar. Makanya mungkin orang yang mengambil kata bapak tadi itu lah di atas dia baru Allahu Akbar. Takut kalau dia dari bawah Allah terputus Allahnya tadi itu ke Akbar. Takut. Ada juga kata bapak tadi itu Allahu Akbar. Yang dijagonya tadi kalimat Allah tadi. Ininya Allahu Akbar dah selesai, gerakannya nyusul. Maka tiga tadi itu caranya boleh. Terserah nak ambil yang mana ya. Cuman komandonya tadi kalau awal jadi imam, kita buat komando jangan sambungkan antara sujud pertama ke duduk, sujud kedua ke berdiri, jangan sambungkan. Bingung kakek, ya? Allahu Akbar. Allah, paham ya Pak ya? Jadi semuanya benar. Nak gerakan dulu tadi itu, baru di atas kaget Allahu Akbar boleh, atau Allahu Akbar dulu, baru gerakan. Kalau saya gerakan dulu, setengah baru itu nyamannya saya. Kita cari nyaman dewek lah. Yang penting tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira? Boleh. Ya. Posisi telapak tangan. Kadang-kadang itu kan ada yang B. Nah. Ya. Ya. Sebagian ulama, terutama mazhab Imam Syafi'i itu kan tegas ya. Telapak tangan itu ngadap kiblat. Ada yang mengatakan pula sebagian ulama makruh kalau tidak ngadap kiblat. Maka yang paling afdal itu seriuslah, angkat lurus Allah. Kadang kita ini kan ada ini kayak gini ya. Kata malaikat serius tidak tahu nih. Serius dikit. Allah. Oh mantap. Sama kita perlombaan. Perlombaan itu kan coba kita kalau perlombaan itu segala yang terbagus. Allah. Yang nilai manusia. Tapi kalau kita bagi yang ihsan itu kan kita beribadah itu merasa Allah nengok kita tuh, ya atau seakan-akan tadi itu Allah melihat kita kalau kita tegak, kita melihat Allah, atau seakan-akan kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita merasa Allah melihat kita tuh. Maka kalau kita tadi sholat, kita yakin ini Allah melihat kita, maka kita serius tuh, kita bersolat kalau manusia nengok. Apalagi Allah. Maka kalau kita tadi ibadahnya ihsan, kita merasa Allah nengok kita, nilai kita, seriuslah. Allah lagi nengok nih. Tapi kadang-kadang kita di hati kita kemana Allah ada ini sekedar. Nah, ya. Maka yang harus itu kayak gini. Atau para ulama yang kayak gini, yang tidak menghadap kiblat, sebagian ulama memakruhkan. Mungkin dia karate mungkin. Karate. Kayak ginilah paling abdul. Nah kayak gini juga dah jadi masalah dan batal. Ini kan sunnah. Cuman ambillah yang sunnah tadi itu hadapkan kiblat.
Luruskan tangan itu jari jemari ya. Biar malaikat itu senang menyatat itu di serius budak ini. Ya. Kayak gitu ya. Ya. Yang kedua juga masalah khusus imam ini juga imam ini mempengaruhi semangat makmum untuk mengikuti zikir imam. Saya ada satu kesempatan, makmum saya itulah ngomong, Ustaz, kan dulu saya kan ada jadi imam lagi, walaupun saya ketua tapi tidak imam, saya suruh orang-orang lain imam. Kami kalau ustaz yang imam tuh enak ustaz ikut wiridnya. Kenapa? Ustaz tuh kalau ikut wirid itu nampak khusyuknya. Kata orang itu, ini bukan riak, bukan ini untuk menjadi pelajaran, bukan intinya masalah saya tuh, tapi kita ini fokuskan ke makmum. Maunya makmum tuh nengok imam. Kadang imamnya di kami kayak mana? Nah, aku tidak yakin. Kadang imam, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, mantap kemana-mana. Astagfirullahaladzim, kata yang makmum tadi nih, khusyuk berbeda dia, terganggu. Tapi kalau kita nengok imam tadi itu khusyuk, kita boleh berkhusyuk. Imam itu diikuti. Nah, ini untuk yang imam ya. Jadi kalau kita wirid itu seriuslah. Astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enak tuh makmum juga. Kayak gitu ya. Ini cuma hanya sekedar info baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira yang mau dipertanyakan boleh? Ada? Boleh Ibu. Ya. Lah. Apalah mana panjang-panjang nian. Maka kita tadi itu tidak boleh menyalahkan yang doa panjang. Yang penting ada batasan aturan. Kalau dulu itu tidak protes-protes. Sekarang inilah protes-protes. Kalau nak nyari ribut, orang nak ngajak ribut, dia ngajak ribut. Dulu tuh orang nak panjang lama-lama tidak jadi masalah. Cuma ada batasan. Batal dah. Ada batasannya. Yang membatalkan sholat itu ketinggalan 2 rukun baru batal. Atau mendahului 2 rukun baru batal. Ini saya contoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar kata imam. Dia masih sujud tuh. Sujud. Dan jadi masalah. Jangan diributkan. Terserah. Mungkin dia tadi pun nak bayar hutang. Minta sama Allah, ya Allah, aku habis ini dia pun nak bayar hutang. Kayak mana lagi ya Allah. Minta. Dan jadi masalah. Hajat orang. Tidak. Talahin. Tapi batasannya kalau pas tadi dia sujud, imam lah duduk antara 2 sujud, belum batal nih. Tapi saat imam tadi sujud lagi, Allah, dia masih sujud, batal. Lewat 2 rukun, ketinggalan 2 rukun, tak jadi masalah. Sama dengan tasyahud tadi itu. Panjangkan sujudmu, kena hajat ada. Imam tasyahud panjang, dia doa, tak jadi masalah. Yang penting imam belum salam. Kalau imam sudah assalamualaikum, dia masih juga di situ, batal. Ya, assalamualaikum, batal. Ketinggalan 2 rukun. Paham tak kira-kira? Nah, talailah. Kita tuh husnuzon sama orang. Kadang kita ni suuzon, talailah. Dia mungkin punya hajat, banyak doanya. Rasulullah juga kita banyak doa. Itu boleh. Jadi itu ketinggalan. Sama dengan mendahului imam 2 rukun baru batal. 1 rukun tidak terbatal. Ada tidak mendahului imam 1 rukun? Ada. Imamnya lagi 80. Bergerak itu lambat.
Allah. Allahnya sudah Allah. Lamun nyampe nya tadi. Awak tadi Allah, tapi kita duluan nyampe, imam belum batal. Baru satu rukun. Segitunya kita tuh ulama ilmu kaji. Jadi segala sisi kehidupan, persoalan dalam sholat itu dibahas tuh. Itu sempurnanya Islam. Itu kecil kan? Allahu Akbar. Tidak ada terpikir orang bahwa kita dapat imam yang tua tadi kan? Allah. Nah inilah dalil, jangan diributkan sekarang nih. Kamu yang bergerak sebelum imam tadi itu sempurna, menyebut pula tak sah sholatnya. Kan sekarang tuh kita tengok saudara-saudara kita deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah imam sempurna baru dia bergerak. Allah belum bergerak kan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe serta komennya ya. Semoga berkah. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.